Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita di sini. Kita akan belajar di legal drafting ya, teman-teman. Jangan lupa teman-teman siapkan buku, pensil, dan pulpennya untuk mencatat hal-hal yang memang perlu kita catat. Baik, pada pertemuan kedua ini untuk makro legal drafting ya, kita akan belajar tentang hubungan manusia, masyarakat, dan juga kaidah norma gitu ya. Jadi hubungan kita manusia dengan manusia yang terkumpul dari satu kelompok menjadi suatu masyarakat, maka teman-teman bisa lihat ya, akan tergambar seperti ini. Manusia dan manusia lainnya atau sekumpulan manusia yang biasanya disebut anggota. Kumpulan anggota yang cukup luas itu kita kenal sebagai masyarakat. Sini ada hablum minan nasnya ya. Jadi manusia, hubungan manusia dengan masyarakat dan kaidah norma. Nah, nanti adanya suatu interaksi antara manusia dengan masyarakat atau sekelompok manusia, anggota atau kelompok anggota-anggota, bisa dapat juga disebut sebagai masyarakat ya. Maka nanti di sini akan memunculkan yang namanya suatu kaidah norma ya. Di sini norma. Karena kita belajar legal drafting, maka pengantar dari pembelajaran sebelum kita nanti melangkah pada pembuatan perjanjian tertulis ya, kita terlebih dahulu harus memahami interaksi hubungan antara manusia dan manusia. Jadi di sini ada suatu kaidah hukum atau norma hukum, rex to norm ya. Kaidah hukum ini merupakan proposisi suatu aturan hukum ya. Jadi kaidah hukum ini seperti suatu pernyataan tertulis atau pernyataan yang biasanya digunakan sebagai dasar suatu kaidahnya ya. Jadi kaidah hukum ini dapat diartikan juga sebagai suatu bahasa yang lebih luas ya, ini aturan hukum. Nah, apakah teman-teman di semester awal sudah belajar tentang qawaidul fikih atau maqasidul fiqh ya, maqasidul syar'i ya. Nah, di situ terdapat beberapa kaidah-kaidah. Misalnya, contohnya, suatu keyakinan itu tidak dapat dinyatakan atau tidak akan ada suatu yang namanya yakin bila mana ada suatu keraguan-raguan. Jadi yakin itu tidaklah diiringi dengan suatu keraguan-raguan. Itu merupakan salah satu kaidah. Ini contohnya ya. Al yakinu la yazalu bisyakki. Nih, itu tadi contoh kaidah hukum yang ada di maqasid fikih atau maqasid syariahnya. Selanjutnya di sini, nah, jadi di dalam kaidah-kaidah hukum itu dibagi menjadi dua ya. Ada kaidah perilaku dan juga meta kaidah. Di sini kaidah perilaku ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kaidah primer dan juga kaidah sekunder. Nanti di meta kaidah juga dikelompokkan menjadi 5 bagian atau 5 kelompok ya. Ada kaidah definisi, kaidah kewenangan, kaidah perubahan, kaidah pengakuan, dan juga kaidah perintah. Jadi ini teman-teman. Oke, tadi bicara tentang norma hukum ya, norma hukum atau dasar dari suatu hukum. Jadi yang kita pahami atau yang sering kita pelajari bahkan dari SD kalau nggak salah ya, masih ingat teman-teman, gak usah jauh-jauh SD, kejauhan, dari SMA lah misalnya itu ya. Dari SMA teman-teman telah mempelajari beberapa macam kaidah norma atau macam norma ya.
Jadi norma ini ada beberapa macam, diantaranya norma agama, di mana norma agama ini berisi tentang peraturan hidup, perintah-perintah, larangan-larangan, dan juga anjuran-anjuran yang berasal dari Kholiknya atau dari Tuhan, yang merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Jadi itu norma agama. Nah, karena kita agama Islam, maka kita mengacu norma hukum agama atau pedoman yang kita gunakan yaitu Al-Quran. Nanti diperlengkap lagi dengan sunnah Rasul, sunnah gitu ya. Itu termasuk bagian daripada kaidah agama. Selanjutnya di sini ada kaidah kesusilaan ya, di mana kaidah kesusilaan ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Nah, jadi peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam suatu sikap dan perbuatannya. Itu yang ada daripada norma kesusilaan. Jadi letaknya adalah di dalam suara hati kita, suara hati seorang manusia ya. Itu norma kesusilaan. Selain norma kesusilaan, ada juga norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini merupakan aturan hidup yang muncul dari suatu hubungan sosial antara individu atau tiap golongan masyarakat tertentu, dapat juga menetapkan suatu peraturan yang menangani suatu permasalahan atau menangani suatu kesopanan. Itu nomor kesopanan, aturan hidup yang muncul dari hubungan sosial dan antar individu. Itu norma kesopanan. Selanjutnya ada norma hukum ya, di mana norma hukum ini merupakan peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa norma hukum ini akan mengikat suatu masyarakat yang ada atau mengikat tiap warga negara dalam wilayah negara tersebut. Itulah aturan norma hukum. Suatu statement yang ada, aturan-aturan yang ada yang telah dikodifikasi dalam suatu hukum, undang-undang, dan di dalamnya harus dipatuhi oleh masyarakat. Kebetulan undang-undang yang kita gunakan untuk ranah perdata, baik perdata ataupun pidana, kita masih untuk yang umum masih menggunakan hukum perikatan BW, kitab kompilasi kitab undang-undang hukum perdata atau BW, Backlick White Book. Itu yang sering kita dengar ya. Ini hanya sebatas pengenalan teman-teman saja ya untuk aturan hukum yang dipakai oleh negara kita. Jadi kita masih mengacu kepada peninggalan Belanda, zaman kolonial Belanda itu masih menggunakan Backlick White Book atau yang sering kita dengar dengan KUH Perdata, dan juga ada yang disebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi di negara kita itu kan mengenal dua sistem hukum ya. Ada yang namanya hukum privat dan juga hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan hukum publik ya, hukum publik, sedangkan hukum perikatan hukum perdata maksud Ibu ya, hukum perdata ini ke ranah privat. Nah, dalam legal drafting yang kita pelajari, kita lebih ke ranah hukum perdata ya, atau hukum privat yang letaknya pada ranah kegiatan manusia dan manusia, interaksi yang timbul antar manusia dengan manusia. Jadi gitu. Kegiatan yang timbul antara manusia dengan manusia itu berbagai macam ya. Misalnya di sini ada jual beli, sewa menyewa, ada hukum asuransi, hutang piutang, pernikahan. Itu termasuk kegiatan interaksi antara manusia dan juga manusia ya. Oke, selanjutnya itu hanya pengantar berkaitan dengan beberapa legal atau macam hukum yang kita terapkan di negara kita. Selanjutnya ini ada
tadi kan kaidah hukum udah dibagi menjadi kaidah primer dan juga kaidah sekunder. Nah, kaidah primer ini memuat perintah perilaku, sedangkan kaidah sekunder ini menetapkan sanksi apa yang harus dikenakan jika kaidah primer dilanggar. Kaidah primer misalnya mencuri itu dilarang. Nah, dalam undang-undang jelas sekali dalam pencurian itu dilarang. Kaidah sekundernya ini kaidah sekunder ini berarti merupakan rujukan atau akibat ada sebab-sebabnya melakukan sesuatu, terus mengakibatkan hal tersebut dikenakan sanksi. Jadi sanksi apa yang harus dikenakan jika kaidah primernya itu dilanggar? Contohnya, barang siapa yang melakukan pencurian maka akan dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Itu misalnya ya, contohnya, contoh kecilnya. Jadi ada kaidah primer dan juga kaidah sekundernya. Primer itu merupakan suatu aturan yang ada itu seperti apa. Dalam hal ini aturannya memuat perintah perilaku. Sedangkan aturan kaidah sekundernya ini menetapkan sanksi yang harus dikenakan jika kaidah primernya itu dilanggar. Nah, selanjutnya lagi di sini ada kaidah hukum sebagai kaidah perilaku. Digolongkan menjadi 5 bagian ya. Ini 5. Ada kaidah primer kibut ya, dimana kaidah perintah maksudnya perintah kibut ya. Perintah ini merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya ada larangan verbut, di mana verbut ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pembebasan, free dwelling, dispensasi atau pembolehan ya, for love, khusus tindakan melakukan khusus untuk tidak melakukan sesuatu secara umum yang diharuskan. Contohnya, terus di sini ada izin itu testiming ya. Izin ini merupakan pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang memang secara umum itu dilarang. Nah, jadi kaidah hukum sebagai kaidah suatu perilaku tadi ada 4 ya, bukan 5 ini. Tadi ada berapa? 4 ya. Perintah, larangan, pembebasan dan juga izin. Ada perintah, larangan, pembebasan dan juga izin. Nah, karena kita bicara tentang legal hukum ya, legal itu hukum itu satu mengaturan, berarti aturan yang harus dimiliki suatu hukum ini harus memiliki 4 sifat ya. Pertama, sifatnya itu berupa perintah, larangan, pengizinan dan juga pembebasan. Perintah, aturan hukum merupakan suatu perintah. Contoh kecilnya misalnya sholat ya, agama kita menganjurkan untuk setiap muslim melakukan sholat. Aqimus sholat, aqimu zakat, dan tunaikanlah zakat. Itu merupakan suatu perintah ya. Jadi kata-katanya itu diawali dengan atau mengandung ya, itu diawali atau mengandung kata-kata yang memiliki makna perintah. Tunaikanlah zakat, lakukanlah sholat, itu contohnya. Atau setiap masyarakat wajib membayar pajak untuk apa-apa, itu merupakan suatu perintah. Selanjutnya, kalau tidak salah mengisi suatu perintah, kaidah tersebut atau aturan yang ada, aturan hukum itu harus memiliki sifat larangan. Jadi bisa perintah, bisa juga larangan. Larangan berarti kalimatnya jelas melarang, tidak diperbolehkan, atau barang siapa yang melakukan suatu pencurian, itu barang siapa yang melakukan suatu pencurian akan dipotong tangan misalnya. Misal ya, itu merupakan larangan verbut. Selanjutnya ada pengizinan. Aturan hukum yang harus dimiliki, ingat-ingat ya, ada perintah, larangan, pengizinan dan juga pembebasan.
pengizinan. Contoh pengizinan ini misalnya hal-hal yang sudah dilarang tapi dalam kondisi tertentu maka hal tersebut diperbolehkan ya. Contohnya adalah dari kaidah larangan umat muslim tidak diperbolehkan makan babi misalnya ya, hal-hal yang karena babi jelas sesuatu yang dilarang adalah sesuai dengan norma agama yang ada, ajaran-ajaran agama kita gitu ya. Nah, namun dalam kondisi lain, misalnya teman-teman berada di suatu hutan, tidak ada makanan lagi dan yang ada adalah babi misalnya ya, maka hal yang tadinya itu dilarang dapat diizinkan, diperbolehkan, diizinkan. Jadi gini, sesuatu yang diizinkan itu berarti adalah sesuatu yang memang sebetulnya itu dilarang ya. Sesuatu yang diizinkan adalah sesuatu yang sebenarnya itu dilarang. Contoh kecilnya lagi misalnya kalian atau teman-teman melihat buah mangga di tepi jalan. Buah mangga di tepi jalan kebetulan milik orang lain ya. Pohon mangga maksudnya, bukan buah mangganya. Teman-teman melihat pohon mangga yang sedang berbuah banyak dan teman-teman ingin mengambilnya. Secara hukum, jika kalian mengambil barang milik orang lain itu adalah mencuri, dan memang hal tersebut dilarang oleh hukum. Nah, manakala teman-teman ingin mengambil mangga tersebut, maka harus minta izin ke pemiliknya. Itu merupakan kaidah pengizinan. Selanjutnya pembebasan, kaidah pembebasan ya. Pembebasan berarti isi aturan hukumnya menyangkut suatu kebebasan ya. Contohnya misalnya hal bagi wanita yang haid atau yang memiliki uzur yang yang haid atau uzur, maka dibebaskan untuk tidak melaksanakan puasa dan sholat. Itu pembebasan contohnya. Padahal jelas ya, sholat itu diperintahkan kepada kita, tapi ternyata ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan seseorang atau subjek hukum tidak dikenakan suatu hukum atau pembebasan. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada meta kaidah ya. Jadi selain ada kaidah perilaku, terdapat kelompok besar kaidah yang menentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri. Jadi ada beberapa meta kaidah ini, diantaranya yaitu ada kaidah pengakuan ya, di mana suatu kaidah pengakuan ini merupakan kaidah perilaku yang mana di dalamnya itu masyarakat atau subjek hukum, masyarakat itu merupakan subjek hukum ya, subjek hukum tertentu harus dipatuhi. Misalnya di sini adalah larangan undang-undang berlaku surut misalnya. Larangan undang-undang berlaku surut. Yang kedua ada kaidah perubahan, di mana kaidah perubahan ini menetapkan bagaimana suatu kaidah perilaku dapat diubah. Misalnya ada suatu undang-undang perubahan. Untuk kaidah pengakuan di sini ini kurang ya. Larangan undang-undang tidak berlaku surut maksudnya ya. Kurang nih. Undang-undang tidak berlaku surut. Ibu lupa, bentar ya. Kaidah pengakuan, kaidah berlaku yang mana dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi. Misalnya larangan undang-undang tidak berlaku surut ya. Tidak berlaku surut contohnya ini misalnya contoh kecilnya tadi untuk berkaitan dengan perikatan adalah tentang bea materai ya. Bea materai untuk tahun 2001 mulai per 1 Januari, maka materai yang digunakan adalah masih menggunakan bea materai itu dikenakan pajak materai sebesar 10.000. Sebelumnya itu
6.000. Manakala alat bukti yang dikeluarkan itu merupakan alat bukti yang telah dilakukan sebelum tahun aturan undang-undang itu ditetapkan, maka aturan yang dipakai adalah menggunakan aturan yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau kaidah perubahan berarti ya suatu norma hukum atau suatu statement hukum yang memang aturannya itu telah berubah. Contoh kecilnya lagi misalnya IAIN Purwokerto dulunya adalah STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, di mana antara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri itu memiliki beberapa aturan-aturan yang berbeda daripada IAIN institusi. Nanti setelah akan menjadi UIN pasti memiliki kebijakan dan atau aturan yang ada juga berbeda dengan aturan yang diberlakukan di ranah IAIN. Tuh. Ini ada selanjutnya ada kaidah kewenangan. Kaidah kewenangan ini menetapkan oleh siapa dan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan dan bagaimana kaidah perilaku ini harus ditetapkan. Misalnya tentang kekuasaan kehakiman. Ya, masih ranah litigasi ya, ranah litigasi. Jadi perlu teman-teman ketahui sebagai pengetahuan juga ya. Karena basic teman-teman di sini kan adalah fakultas ekonomi bisnis, bukan fakultas syariah ataupun fakultas hukum. Peradilan yang kita ketahui di negara kita itu ada 4 ya teman-teman. Ada peradilan negeri PN, pengadilan negeri, terus ada peradilan agama, pengadilan agama PA, terus ada lagi pengadilan tata usaha negara PTUN, dan juga peradilan militer ya. Jadi ada 4 peradilan di negara kita. Apa aja tadi teman-teman? Ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan PTUN, dan juga peradilan PTUN, terus pengadilan militer. Jadi 4 itu ya teman-teman. Nah, kok ada PTA Bu? Sering dengar PTA, PTN. Nah, PTN itu nanti PT. Nah, dia ranahnya ranah banding. Jadi dalam suatu kota atau kabupaten itu memiliki satu peradilan. Pengadilan negeri itu nanti ranahnya adalah tingkat provinsi, sedangkan untuk pengadilan agama, pengadilan negeri itu tingkatnya ke ranah kabupaten. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang teman-teman ingin ditanyakan, silakan teman-teman ajukan saja ya. Sebelum kita masuk ke contoh atau pembahasan yang masih sama dengan beberapa macam contoh kaidah aturan yang ada. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh kaidah hukum yang membebani manusia dengan kewajiban dan haknya. Jadi ini aturan yang ada pada KUH Perdata. Contohnya ini pasal 1234 KUH Perdatanya bunyinya gini: tiap-tiap perikatan adalah untuk pemberian sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Nah, perikatan itu apa sih Bu? Gambar kecilnya itu adalah perikatan seperti muamalah. Nanti kita akan bahas lebih detail pada pembahasan tentang perikatan ya. Itu contoh pasal 1234 yang mengatur tentang perikatan. Selanjutnya contohnya lagi di sini pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu tentang perkawinan ya. Perkawinan dianggap sah bila mana menurut hukum dan agama kepercayaannya. Berarti disesuaikan dengan aturan hukum yang ada, berarti undang-undang perkawinan, dan juga menurut agama masing-masing yang memiliki suatu aturan. Selanjutnya ini ada undang-undang tentang hak cipta kalau nggak salah, pasal UME, Undang-Undang Umum Hak Cipta Nomor 15 tahun 2001. Ini merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut 10 tahun.
Jadi ini undang-undang tentang hak cipta. Terus ini ada contoh lagi pidana. Ini pasal pidana yang ini ancaman. Coba kira-kira pasal 285 ini merupakan kaidah hukum yang memuat apa? Perintah, larangan, perizinan atau pembebasan. Pasal 285 yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, maka dihukum karena pemerkosaan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, itu ada kaidah primer dan sekundernya ya. Terus contohnya lagi di sini ada pasal 54 KUHP. Guna kepentingan pembelaan tersangka terhadap pendapatan maka guna kepentingan pembelaan tersangka itu berhak mendapatkan bantuan hukum dan penasehatnya. Itu pasal 54. Jadi ini beberapa aturan-aturan hukum yang ada. Oke. Baik, itu beberapa penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan berkaitan dengan materi ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan ajukan pertanyaan ya. Ditunggu ya. Oke. Demikian dulu video yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.